Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya menjawab beberapa pertanyaan mengenai metode pembayaran sewa kontrakan. Simak videonya. Metode pembayaran kontrakan secara umum biasanya begitu orangnya datang, lihat tempatnya, cocok, bayar untuk 1 bulan. Biasanya umumnya seperti itu. Jadi bayar di tempat atau bayar di muka. Itu kalau kontrakannya dekat dengan kita atau di sekitar lingkungan rumah kita, artinya nggak jauh lah. Tapi bagaimana kalau kitanya di Bandung, kontrakannya di Jakarta? Atau kitanya di Jakarta, kontrakannya di Bogor? Atau kita di Jogja, kontrakannya di Tangerang? Intinya yang jauh, ini bagaimana cara sistem pembayarannya? Bagaimana? Jadi kalau masalahnya seperti itu, bisa kita lakukan dengan cara melalui orang lain atau orang ketiga yang bisa kita percaya. Orang ketiganya sistemnya seperti apa? Yang pertama, pihak ketiga ini orang dari luar, artinya bukan tinggal di kontrakan kita. Misalkan ada tetangga kontrakan kita, kalau bisa sih ibu-ibu yang ramah, biasanya kan suka ada tuh tetangga. Jadi di sekitar kontrakan punya tetangga ibu-ibu yang ramah, yang masih sehat tentunya, yang bisa berkomunikasi dengan baik. Itu bisa kita ajak bisnis. Bu, saya boleh minta bantuan. Jadi kalau ada yang mau ngontrak di kontrakan saya, tolong dikasih tahu kalau kontrakan saya ada yang kosong. Nanti ibu dapat 50.000 atau berapa persen lah. Itu juga bisa membantu kita yang tidak berada di dalam atau di sekitar kontrakan. Jadi setiap ada yang masuk ataupun ada yang mau bayar bulanan ke kontrakan kita, bayarnya ke ibu itu. Nanti ibu itu ngelebihin 50.000 atau 100.000, intinya persenan lah. Dari misalkan kontrakan harga 500 atau 1 juta, dilebihin 50.000 untuk ibu itu atau dipotong 50.000 untuk ibu itu. Itu kalau orangnya dari luar. Kemudian cara yang kedua, bisa juga kita ngasih kepercayaan kepada orang yang memang kebetulan ngontrak di situ atau tinggalnya di kontrakan kita. Jadi 1 pintu aja digratisin, tapi dia mau kalau misalkan ada masalah air, ada masalah di kontrakan, dia mau menanggapi. Andaikan ada kerusakan, dia yang nyari tukang buat ngebetulin, nanti urusan pembayaran di dia, dan dia semua pembayaran sewa dari kontrakan ditransfer ke Anda. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga ini, yang tinggal di kontrakan kita, itu kita punya nomor WA-nya. Kalau bisa dibuatkan grup, misalkan grup kontrakan 1 yang ada beberapa pintu, itu kita megang, setiap pintu megang WA-nya orang itu, ada grupnya. Dan bisa jadi setiap orang mau bayar kontrakan, orang itu transfer ke kita di dalam, karena di dalam grup itu. Kemudian kalau ada yang baru, satu sama lain, kita berarti saling percaya, bukan hanya 1 orang, melainkan kita memberi kepercayaan kepada semua yang tinggal di kontrakan itu.
Jadi kalau misalkan ada yang kosong, titipin kuncinya ke tetangganya. Nanti kalau ada yang mau ngisi, tolong dikasih tahu ini kuncinya dipegang di Anda misalkan kayak gitu. Nanti tolong minta nomor WA-nya biar dimasukin ke grup.